didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan orang-orang yang terlibat dalam membeli atau menggunakan produk. Nah, buyer behavior sendiri ini dibagi lagi menjadi dua tipikal, yaitu tipikal consumer dan tipikal business behavior. Tipikal consumer sendiri mengacu pada pembelian produk yang digunakan untuk pribadi dan keperluan rumah tangga dan bukan merupakan bisnis. Nah, konsumsi di sini memiliki atau diberdayakan dengan teknologi yang maju di masa ini, di mana tersedia internet bisa yang memungkinkan mereka untuk membandingkan harga, fitur, dan membaca ulasan tentang barang dan jasa tanpa harus melangkah ke toko. Nah, semakin banyak pembeli yang merasa cukup mendapat informasi dan riset online ini, mereka jadi tidak atau mengurangi berhubungan dengan sales tenaga penjual yang membuat model bisnis zaman sekarang ini pemasaran dan layanan pelanggan merupakan suatu hal yang penting. Sedangkan bisnis behavior sendiri adalah pembelian produk oleh produsen, pengecer, pemerintah, dan lembaga. Untuk memahami perilaku, biasanya dibutuhkan manajer pemasaran, dikarenakan manajer mampu memprediksi tanggapan pelanggan terhadap strategi pemasaran dan pengembangan baruan pemasaran, yang memuaskan jika menyadari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian tersebut. Nah, business buyer umumnya memiliki informasi yang lebih baik daripada konsumen dan mempertimbangkan kualitas produk, harga, dan layanan yang diberikan oleh pemasok. Pembeli bisnis biasanya besar, bisa jadi sebuah komunitas sekelompok orang, bukan hanya satu orang yang memutuskan pembelian tersebut. Nah, komite ini harus bisa mempertimbangkan organisasi, tujuan, kebijakan pembelian, sumber daya, dan personel. Dan perbedaan dengan pembelian konsumen ini terjadi dengan adanya description, inspection, sampling, dan negosiasi. Karena transaksi bisnis bisa menjadi lebih rumit dan pesanan cenderung lebih besar. Sehingga memperoleh informasi yang lengkap tentang pembeli adalah hal yang kunci. Next. Konsumen memiliki tren tersendiri atau memiliki tipe tahap-tahap di mana akan memutuskan untuk membeli barang tersebut atau tidak. Dimulai dengan recognizing problem atau konsumen mengakui bahwa ada masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan membeli atau barang suatu jasa. Kemudian search of information yang merupakan fase di mana pembeli mencari informasi yang mungkin dimungkinkan, termasuk nama merek, karakteristik produk, garansi, fitur lainnya, serta ulasan. Dan juga menimbang berbagai alternatif, membuat pilihan, dan memperoleh item. Dalam tahapan setelah pembelian, konsumen mengevaluasi kesesuaian produk yang akan mempengaruhi pembelian selanjutnya. Nah, pembelian-pembelian ini atau tipe-tipe ini dilalui konsumen juga dipengaruhi oleh possible influences of decision process yang seperti lingkungan sosial, yaitu physical surrounding, social surrounding, time, purchase reason, buyer's mood and condition, terus juga kondisi psikologis seperti perception, motives, learning, attitudes, personality, dan lifestyles. Juga social influences seperti families, roles, peer group, social class, and culture and subcultures. Next. Selain itu, consumer buying behavior itu juga dipengaruhi oleh kemampuan pembeli atau one's buying power. Nah, one's buying power ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu personal income, di mana pendapatan yang diterima individu dari semua sumber yang dikurangi pajak jaminan sosial yang harus dibayarkan individu. Yang kedua yaitu disposable income, di mana pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak-pajak yang termasuk pajak penghasilan, pajak real, hadiah, dan properti yang dipungut oleh pemerintah lokal, negara bagian, ataupun federal. Dan yang terakhir yaitu disposable income. Maksud saya directionary income, yang pendapatan yang dibelanjakan atau dikurangi tabungan dan pengeluaran untuk makanan, pakaian, dan perumahan. Penghasilan tambahan akan sangat menarik bagi pemasar karena dalam membelanjakannya, konsumen menggunakan pendapat dictionary ini. Mereka untuk membeli berbagai macam barang tambahan, mulai dari mobil, hiburan, menonton film, dan makanan hewan peliharaan, dan sebagainya. Pentingnya kemampuan pembelian ini dikarenakan pembelian atau penghasilan seseorang tidak bisa digunakan seutuhnya. Sehingga direktori-direktori ini akan membantu seseorang dalam memilah jumlah barang-barang yang bisa dibeli sesuai dengan kemampuan pembeliannya. Next. Brand is just a perception, and perception will be matched reality over time.
yang dikatakan Elon Musk ini merupakan suatu pandangan bahwa marketing adalah sebuah kunci dari mendapatkan pembeli di tengah persaingan ini. Dikarenakan setiap brand atau merek mempunyai persaingan sendiri untuk meningkatkan persepsi mereka secara realitas dengan produk-produk lain, sehingga produk itu akan bersaing dengan marketing yang memungkinkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar di dalam video ini. Terima kasih telah menyaksikan.